Gila guys, ada kabar yang bikin geger banget buat para pensiunan di Indonesia hari ini. Jadi, pemerintah resmi ngumumin perubahan besar-besaran soal skema pembayaran dana pensiun. Bayangin, ini langsung berdampak ke jutaan orang yang selama ini hidupnya ngerem banget dari uang pensiun bulanan. Dan yang bikin heboh, perubahan ini bukan cuma soal duit doang, tapi juga soal gimana sistem pensiun ke depannya bisa lebih aman dan berkelanjutan. Nah, buat yang selama ini udah nyaman sama pencairan rutin tiap bulan, wajar banget kalau banyak yang mulai nanya-nanya, nominal kita bakal berubah nggak? Jadwal pencairan aman nggak nih? Pemerintah lewat Kementerian Keuangan bilang sih, ini semua udah dihitung mateng. Mereka nggak asal ubah, tapi lewat kajian panjang, ngelihat juga kondisi ekonomi global yang lagi nggak stabil. Tujuannya jelas, supaya dana pensiun tetap aman jangka panjang, dan nggak cuma buat sekarang, tapi juga buat generasi berikutnya. Yang penting nih, pemerintah juga tegas bilang, hak pensiun nggak bakal dihapus, cuma mekanisme distribusi sama perhitungan manfaatnya yang bakal disusun ulang. Bahkan yang berpenghasilan rendah justru bakal lebih dilindungi dari kebijakan baru ini. Tapi ya namanya manusia, reaksi orang beda-beda. Sosialisasi masih terus digencarin supaya nggak ada salah paham di masyarakat. Ya, PT Taspen yang ngurusin dana pensiun ASN bilang kalau pencairan tetap jalan normal bulan ini. Bahkan mereka lagi ngebus sistem digital biar pensiunan gampang akses info dan verifikasi data. Tujuannya jelas biar nggak ada kesalahan administrasi dan layanan bisa lebih cepat. Makanya pensiunan juga disaranin buat rutin update data pribadi biar pencairan dana nggak tersendat. Di sisi lain, beberapa organisasi pensiunan mulai angkat suara. Mereka minta pemerintah kasih masa transisi yang cukup sebelum kebijakan baru diterapin penuh. Alasannya, biar nggak ada penurunan signifikan dari jumlah yang mereka terima tiap bulan. Bayangin, sebagian besar pensiunan nggak punya sumber penghasilan lain selain dana pensiun. Jadi stabilitas pendapatan itu super penting. Mereka juga minta ada dialog terbuka supaya kebijakan yang dibuat benar-benar nyentuh kondisi di lapangan, yang nggak cuma teori doang. Pengamat ekonomi juga ikut komentar. Menurut mereka, reformasi ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah buat ngejaga stabilitas anggaran negara. Bayangin aja, jumlah pensiunan tiap tahun terus naik, otomatis beban bayar pensiun juga makin berat. Kalau sistem nggak diperbarui, takutnya di masa depan negara bisa ketekan fiskal lebih parah. Tapi mereka juga ingetin, transparansi itu kunci. Kalau masyarakat nggak jelas infonya, bisa-bisa jadi resah. Jadi, pemerintah harus kasih info sejelas-jelasnya biar orang ngerti tujuan dan manfaat dari perubahan ini. Selain mekanisme perhitungan yang baru, pemerintah juga ngenalin program literasi keuangan buat calon pensiunan. Ini penting banget guys. Tujuannya biar pegawai yang udah dekat sama masa purna tugas bisa siap secara finansial. Materinya macam-macam, cara ngatur dana, investasi yang aman, sama perencanaan kebutuhan jangka panjang. Jadi nantinya pensiunan nggak cuma tergantung sama dana pensiun, tapi punya sumber pendapatan tambahan yang legal dan aman. Nggak cuma itu, layanan kesehatan pensiunan juga bakal ditingkatin. Pemerintah kerja sama fasilitas kesehatan, baik yang pemerintah maupun swasta. Intinya, kesejahteraan pensiunan itu bukan cuma soal duit, tapi juga soal akses layanan publik yang berkualitas. Makanya, data antara instansi pensiun sama layanan kesehatan terus diintegrasi supaya pensiunan bisa dapat haknya secara optimal dan tepat waktu. Di beberapa daerah, sosialisasi kebijakan juga dilakukan langsung lewat pertemuan komunitas pensiunan. Cara ini dapat respons positif karena mereka bisa langsung nanya-nanya tanpa harus bingung baca info yang simpang siur di media sosial. Pemerintah daerah juga aktif ngejelasin detail teknis biar nggak ada salah paham. Yang menarik, meski banyak yang khawatir, ada juga pensiunan yang justru melihat ini sebagai peluang buat perbaikan sistem. Mereka berharap pengelolaan dana jadi lebih modern dan transparan, yang otomatis manfaatnya bakal dirasain jangka panjang. Dengan sistem digital yang canggih, administrasi jadi lebih cepat, minim kesalahan, dan para penerima manfaat bisa akses layanan tanpa harus datang ke kantor. Bahkan perbankan nasional juga ikut support supaya pencairan bisa lewat banyak kanal, termasuk layanan perbankan digital. Jadi pensiunan bisa pantau saldo sama riwayat transaksi sendiri lewat aplikasi resmi Bank Mitra. Praktis banget kan? Harapannya ini bakal ngurangin antrian dan bikin pelayanan lebih efisien. Pemerintah juga menegaskan hak dasar pensiunan nggak akan dikurangi. Penyesuaian dilakukan dengan prinsip hati-hati, tetap ngelihat kemampuan anggaran negara, bahkan mereka buka
kanal pengaduan resmi buat masyarakat yang punya masalah atau pertanyaan soal kebijakan baru ini. Transparansi sama akuntabilitas jadi fokus utama biar reformasi sistem pensiun nasional berjalan mulus. Para calon pensiunan yang tahun ini mau masuk masa purna tugas juga disaranin buat nyari info terbaru biar nggak bingung. Info resmi bisa didapetin lewat instansi masing-masing atau layanan publik yang udah disediain. Pemerintah pastiin prosedurnya gampang dan jelas biar transisi lancar tanpa hambatan administratif. Reaksi dari pegawai aktif juga macam-macam. Ada yang mulai nyiapin strategi keuangan lebih awal karena sistemnya berubah. Mereka mikirin investasi jangka panjang sama asuransi tambahan sebagai antisipasi. Jadi kesadaran buat perencanaan pensiun dini makin tinggi seiring dengan dinamika kebijakan. Harapannya, reformasi ini bisa bikin sistem pensiun lebih berkelanjutan dan adaptif sama perubahan demografi. Jumlah penduduk lanjut usia yang terus naik jadi tantangan sendiri buat negara. Makanya, pembaruan sistem ini dianggap langkah preventif supaya penerimaan dan pengeluaran negara tetap seimbang. Selain itu, pemerintah juga ngajak pakar aktuaria supaya perhitungan dana pensiun lebih akurat dan profesional. Pendekatan berbasis data ini penting banget biar kebijakan yang diambil nggak merugikan pihak manapun. Dengan perencanaan matang, sistem pensiun diharapkan tetap stabil, meski ekonomi global lagi nggak menentu. Di tengah semua dinamika ini, harapan pensiunan sebenarnya sederhana, kepastian dan ketenangan buat jalani masa tua. Mereka pengen pemerintah konsisten pegang janji dan jagain hak-hak yang udah diraih puluhan tahun ngabdi. Kepercayaan publik jadi modal utama biar kebijakan baru bisa sukses. Secara keseluruhan, kabar hari ini jadi pengingat kalau sistem pensiun terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Meski awalnya bikin kaget, kebijakan ini diharapkan bisa bawa perbaikan struktural buat jutaan pensiunan di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat sekarang dituntut buat kerja bareng supaya reformasi berjalan efektif dan benar-benar ngasih manfaat nyata buat semua penerima dana pensiun di tanah air. Jadi buat kalian yang udah pensiun atau bakal pensiun, ini saatnya stay update, siapin data, dan mulai pikirin strategi keuangan biar masa tua tetap nyaman. Bener-bener guys, ini bukan cuma soal duit doang. Ini soal masa depan kalian, soal jaminan hidup yang lebih aman, dan akses layanan yang lebih gampang. Jadi jangan panik, tapi jangan juga santai-santai aja. Ikutin info resmi, manfaatin layanan digital, dan pastiin hak kalian tetap terjamin. Kalau semua pihak kerjasama, sistem pensiun Indonesia bisa jadi lebih modern, transparan, dan benar-benar ngebantu jutaan pensiunan di negeri ini. Dan guys, ini juga saatnya buat pegawai aktif mikir panjang. Jangan cuma kerja sampai pensiun, tapi mulai rencanain finansial sekarang. Investasi, asuransi, tabungan, semua bisa bantu biar nanti masa purna tugas lebih tenang. Kalau pemerintah sama masyarakat kompak, kebijakan baru ini bisa sukses tanpa bikin kepanikan. Jadi intinya, stay smart, stay updated, dan jangan takut sama perubahan. Sistemnya lagi diperbaiki supaya lebih oke buat kalian semua.